Peristiwa PKI Madiun 1948. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi termasuk sayap kiri atau golongan kiri dan golongan sosialis. Berawal dari hasil perjanjian Renville yang mengakibatkan wilayah RI semakin sempit, hanya meliputi Keresidenan Jogja, Keresidenan Banten, Keresidenan Bojonegoro, dan sebagian Sumatera. Hasil perjanjian Renville juga mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin, kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Sehubungan dengan itu, Amir Syarifuddin bergabung dengan PKI. Kemudian, Mei 1948, Musso kembali dari Moskwa. Musso bernama lengkap Munawar Musso atau Musso Munawar, lahir di Kediri, Jawa Timur 1897, merupakan pemimpin komunis pada era 1920-an. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba di Jogja dan menempati kembali posisi di PKI atau Partai Komunis Indonesia. Di saat Hatta menduduki pemerintahan menggantikan Amir Syarifuddin, dibuatlah kebijakan untuk mengatasi masalah akibat semakin sempitnya wilayah, semakin banyaknya pengungsi, dan anggaran negara yang sangat-sangat defisit. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi. Salah satu kebijakannya yaitu dengan mengurangi jumlah tentara dari kurang lebih 200.000 menjadi sekitar 80.000 saja, dengan tujuan mengurangi anggaran dan membuat kekuatan militer Indonesia menjadi 1:1 atau 1 orang 1 senjata. Hal ini membuat laskar-laskar yang pro pada sayap kiri atau PKI merasa posisinya terancam. Padahal Hatta bertujuan menyalurkan mereka di usaha pabrik atau perkebunan agar lebih produktif. Akibat dari kebijakan-kebijakan RERA, banyak kaum sosialis, komandan pasukan bergabung dengan PKI. PKI menganggap RERA akan menyingkirkan posisi kunci sebagai tentara. Maka muncullah demonstrasi yang berakhir menjadi kerusuhan-kerusuhan. Ditambah dengan anggapan PKI bahwa pemerintah pada Kabinet Hatta dipengaruhi oleh Amerika untuk menghancurkan PKI. Sebelumnya terjadi pertemuan rahasia di dekat Madiun yang dihadiri Soekarno-Hatta, Sukiman Wirjosanjojo atau Menteri Dalam Negeri pada saat itu, M. Ruem yang merupakan anggota Masyumi, dan hadir pula pihak Amerika dari PBB yaitu Merle Cochrane. Perundingan tersebut disebut sebagai perundingan serangan untuk memberi bantuan kepada polisi Republik Indonesia dalam menghadapi PKI. Pemimpin-pemimpin militer PKI seperti Letkol Dahlan mulai menggerakkan pasukan untuk membatalkan RERA yang mereka anggap akan membuat mereka tersingkir. Pada 18 September 1948, mereka mulai menggerakkan pasukan untuk lebih dulu menguasai kekuasaan di Madiun. Kemudian ketika kekacauan semakin membesar, diproklamasikan berdirinya negara Uni Soviet Indonesia yang berkiblat pada Uni Soviet. Inilah cikal bakal pemberontakan Madiun yang kemudian ditanggapi pemerintah dengan memecat orang-orang yang dianggap terlibat. Pendukung Musso digempur dua arah di divisi barat oleh Kolonel Gatot Subroto
dan Divisi Timur oleh Kolonel Sungkono. Soekarno menyeru Sudirman untuk mengerahkan TNI dan dapat menumpas pasukan PKI dalam 2 minggu. Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai. Akhir November 1948, pasukan musuh dapat ditangkap dan musuh tewas, termasuk Amir Syarifuddin tewas dan dimakamkan di Ngalihan. RPK datang memakai panser itu masuk balik kota. Itu seperti golongan A dan golongan NAS itu punya dukungan kuat untuk membubarkan dan itu merusak segala fasilitas yang ada di kantor-kantor CPKI itu ya. Itu yang jadi momentum karena jam 4, jam 5, 6 sore mereka nggak mau pulang. Kemudian momentum itu dipakai untuk membakar simbol. Jadi membakar kota itu sebagai simbol perlawanan terhadap komunis. Ya, kita sekarang ada di lokasi Gedung Kopi, satu aliran berada di aliran Sungai Bengawan Solo. Di tempat ini terjadi pembantaian terhadap sejumlah pemuda yang baru saja mengikuti parade atau show of force dari pasukan RPKAD yang berusaha membebaskan Solo dari pengaruh Ki-30 SPKI pada waktu itu. Anak-anak ini kemudian ditangkap oleh sekelompok dari pemuda rakyat pada waktu itu, kemudian dibawa ke sungai ini dan dibantai di tempat ini. Setelah terjadinya pemberantasan ini rupa-rupanya itu suasana berubah. Jadi seakan-akan rakyat itu semua marah dan organisasi massa itu kadang-kadang melakukan penggerebekan di mana pemuda rakyat itu ada. Nah, penggerebekan itu boleh dikata menghakimi sendiri. Belum pernah terjadi di Surakarta itu kecuali peristiwa G13 di. Begitu militer sudah menguasai sipil, operasi dengan gerakan Handra ini. Rekrutmen massa diberi strategi sedikit saja pendidikan militer supaya ada ideologi memihak kepada militer itu. Itu operasi tangkap diarak ke balai kota. Sebab kalau tidak begitu, posisi masyarakat pinggir ini ketakutan terus kalau malam hari. Jembatan Bacem itu memang kerap kali digunakan oleh organisasi massa. Jadi dia kalau mendapatkan istilah ya kakapnya, pinggirnya PSPKI itu dihakimi sendiri dan dibawa ke Bacem. Kemudian ada ya orang senjata membuat ada dari pasukan ABRI atau itu ada senjata, tapi akhirnya yang melakukan itu malah justru rakyat. Udah kita lakukan saja biar akhirnya setelah dia dipukul ya tembak, akhirnya dia masuk ke sungai Bacem itu ya, di Bacem itu jembatan Bacem. Simbol Bacem itu simbol tokoh yang dibunuh, dikorbankan.
itu ancar-ancar di dalam image, kelihatannya korban baliknya yang lebih banyak operasi. Karena ada 1-2 bulan yang tidak terkontrol. Gitu loh. Perorangan dendam saja bisa membawa orang nggak senjata dibawa ke sana. Waktu pembubaran di Sukoharjo, saya itu heran. Mengapa kok ini kok semua pakai caping semua ya? Saya tanyakan loh kok sama Pak Presiden itu dulu, Pak Presiden. Kamu kok itu pakai caping semua pembubarannya? Kamu nggak tahu toh, Pak Harto? Itu kan untuk supaya dia itu nggak ketahuan mukanya itu. Jadi profilnya itu kalau pakai caping kan nggak, profilnya nggak kelihatan itu. Dulu Tapol itu terkenal sekali di Solo, mana tahanannya dalam kerajaan, di dalam keraton yang harus rumah itu untuk raja, namanya dalam Sasono Mulyo, itu simbolnya dulu Tapol. Akibat bebolnya tanggul ini mengakibatkan semua daripada surat-surat yang pernah tahanan-tahanan itu di sidik itu sudah muat-muat hancur berhamburan ya. Jadi sudah tahanannya yang di balik kota diungsikan, surat-suratnya yang ada di suatu juga sudah tidak karu-karuan, murat-marit itu ya. Kalau faktual itu banjir siklus 70-an, enggak, 70 tahunan, enggak bakal sampai ke sana. Jadi ketika korbannya cukup banyak, ini diredam. Seperti kalau saya terjemahkan, peredaman ini sebagai tumbal. Yang korban banjir itu menjadi tumbal, ibarat menutup selesainya peristiwa G30.